Langsung saja kita bahas dampak PSBB ketat yang baru saja diberikan kepada sebagian wilayah Jawa dan Bali terhadap dunia usaha. Kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang. Selamat pagi, Bang Sarman, apa kabar? Selamat pagi, Mas Aldi. Salam sehat dan semangat selalu. Ya, Bang Sarman, langsung saja saya minta pendapat dari Kadin DKI Jakarta terkait dengan pembatasan di Pulau Jawa dan juga Bali. Salah satunya pasti DKI juga terkena imbasnya bagaimana? Ya, ini memang adalah merupakan kebijakan yang mungkin agak berat diputuskan oleh pemerintah ya, karena ini menyangkut pertama keselamatan dan kesehatan masyarakat, yang kedua juga adalah terhadap dampak ekonominya. Nah, kalau kita lihat ya profil Pulau Jawa dan Bali, hampir 50% lebih ya, sekitar 55% penduduk nasional itu ada di Pulau Jawa. Kemudian bahwa ekonomi di Pulau Jawa ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena hampir 95% lah ya, PDB nasional itu disumbang dari Pulau Jawa. Nah, dengan adanya pembatasan PSBB yang diperketat lagi di Pulau Jawa dan Bali, nah tentu ini akan sangat-sangat mengganggu dan akan sangat-sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena apa? Pertama, pasti akan ada penurunan dari sektor perdagangan. Akan ada penurunan dari sektor transportasi. Kemudian dengan adanya pembatasan atau katakanlah pengetatan kunjungan antar daerah, ya, apalagi dengan adanya pengumuman ini, pasti masyarakat juga psikologinya juga udah pasti terbangun bahwa akan hati-hati keluar kota dan segala macam. Itu juga nanti akan berdampak terhadap UKM kita. Apalagi misalnya sepanjang Pantura itu kita lihat banyak UKM kita yang berjualan. Itu sebelum PSBB diberlakukan saja itu udah banyak yang tutup, apalagi ini diperketat lagi, Bang Sarman, ini akan banyak UKM yang akan tumbang gitu. Ya. Kalau di penghujung tahun 2020 kemarin ekonomi sudah mulai merangkak, mulai naik lagi begitu, dan kemudian pemerintah mengeluarkan berbagai stimulus fiskal, stimulus untuk para tenaga kerja begitu. Apakah sudah siap para dunia usaha dan juga pekerja ini jika kemudian diberlakukan kembali PSBB yang lebih ketat daripada PSBB sebelumnya? Ya, jadi sebenarnya gini, ini PSBB ini kan tadinya kan hanya berlaku di Jakarta, sedangkan daerah-daerah yang lain itu kan kebijakan sendiri-sendiri, walaupun ya beda-beda tipis juga. Tapi kalau ini kan hampir sama, jadi artinya bahwasanya kebijakan yang ada di Jakarta itu disamaratakan juga yang ada dengan di seluruh Jawa dan Bali. Pertama misalnya pembatasan jam kerja. Ya, work from office itu hanya 25%, semuanya dari rumah 75%. Yang kedua juga adalah pembatasan mall, ya, yang namanya pusat perdagangan, yang namanya mall, yang namanya restoran, yang namanya kafe, itu jam 7 malam sudah harus tutup. Padahal kita tahu bahwa jam-jam 7 ini adalah jam-jam yang biasanya sangat ramai dikunjungi. Nah, itu akan sangat mengurangi transaksi dan perputaran uang di Pulau Jawa, dan itu akan sangat berdampak gitu loh. Nah, sebenarnya walaupun pemerintah sudah memberikan stimulus kepada kita pengusaha, sebenarnya kami dari pengusaha sudah siap di awal tahun ini kan. Tapi dengan adanya PSBB ini, nah tentu akan memberikan efek psikologis kepada pengusaha-pengusaha kita bahwa ya memang akan ada lagi ruang gerak daripada pelaku usaha yang sangat terbatas dan juga ruang gerak masyarakat yang terbatas, dan itu akan sangat-sangat menurunkan daripada produktivitas dunia usaha yang ada di Pulau Jawa dan Bali. Gitu Mas Aldi. Produktivitas menurun, apalagi Jawa dan Bali ini merupakan dua pulau yang bisa dibilang penyumbang ekonomi terbesar bagi Indonesia. Nanti kalau bicara soal angka pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi ke depannya dan juga produktivitas atau PMI manufacture kita yang sudah mulai naik padahal di tahun 2020 kemarin, bagaimana Bang? Nah, otomatis itu akan berpengaruh, apalagi ini kan sampai tanggal 25 ya, sampai tanggal 25 Januari. Kemudian kita tidak tahu apakah itu nanti masih diperpanjang apa tidak. Nah, ini masih tanda tanya bagi kita. Tentu ini akan kembali lagi sejauh mana nanti kita mampu mengendalikan dan menurunkan angka daripada penyebaran COVID-19 ini. Yang jelaskan seperti ini, bahwasanya tadinya psikologi pengusaha di awal tahun ini sebenarnya sudah sangat-sangat terbangun, sangat-sangat optimis ya, bahwa ekonomi kita akan mulai bergerak, apalagi di akhir tahun kan trennya sudah mulai bagus gitu kan. Tapi dengan adanya pengetatan daripada perlakukan PSBB ini, nah tentu memang terus terang saja saya katakan bahwa dari secara umum pengusaha-pengusaha kita ada kekhawatiran, ada kegalauan, ada semacam bahwa pertumbuhan ekonomi kita kelihatannya nanti di semester 4 ini juga masih di kuartal 4 ini juga masih sangat-sangat
rendah, bahkan masih minus gitu lah. Minusnya ini dari pemerintah kan diperkirakan sekitar 2,9. Ya, tapi karena dengan adanya pengetatan ini, kemungkinan itu bisa di atas 2,9 gitu loh, kontraksinya. Jadi ini memang sangat berpengaruh besar, karena saya katakan tadi bahwa ekonomi di Pulau Jawa dan Bali ini sangat memberikan kontribusi terhadap PDB nasional kita hampir sekitar 60% gitu loh. Jadi dengan adanya pembatasan ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap dampak pertumbuhan ekonomi kita nanti di kuartal 4. Ya, Bang Sarman, kita sekarang melihat secara keseluruhan bagaimana Komite KCPPN menanggulangi pandemi dan juga menanggulangi permasalahan ekonomi yang ada saat ini. Kalau Bang Sarman menilai itu sudah sebaik apa dan bagaimana nantinya jika kemudian dilakukan rem kembali di Jawa dan Bali, ini pengaruhnya terhadap image iklim investasi kita untuk para investor, karena berbicara dunia usaha kita berbicara soal penanam modal yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia agar kemudian bisa produktivitas para pengusaha ini meningkat. Nah, tentu Mas Aldi begini. Nah, tentu memang dengan adanya kebijakan ini, saya sangat yakin bahwa para investor itu akan wait and see lagi gitu loh. Mereka pasti akan menunggu. Tidak akan mungkin pada saat PSBB seperti ini mereka akan masuk. Tidak akan mungkin. Pasti mereka ketika kondisi kita sudah mulai normal kembali. Nah, ini yang harus menjadi tanggung jawab kita semuanya. Jadi ya kami juga dari pelaku usaha sangat berharap kepada seluruh elemen masyarakat kita, ayolah kita bersama-sama melaksanakan apa yang menjadi himbauan pemerintah, melakukan protokol kesehatan, ya, supaya betul-betul sampai dengan tanggal 25 Januari ini, tren daripada penyebaran virus corona ini itu bisa kita tekan, bisa dikendalikan, sehingga harapan kami dari pelaku usaha bahwa PSBB ini tidak dilanjutkan lagi sampai bulan Februari. Kalau itu sangat dilanjutkan, tentu nanti akan memperpanjang lagi masa penantian daripada investor kita untuk masuk gitu loh. Tapi di luar itu kami juga sangat berharap agar pemerintah juga tetap bagaimana menjaga daya beli masyarakat kita, terutama di Pulau Jawa. Jadi jangan sampai misalnya PSBB ini akan mampu menekan secara drastis daripada daya beli masyarakat kita, konsumsi rumah tangga kita di Pulau Jawa. Jadi dalam hal ini misalnya jangan sampai jalur logistik, jalur logistik khusus sembako misalnya jangan sampai terhambat. Kemudian juga penyaluran bansos langsung tunai itu juga jangan sampai terlambat. Nah, ini sangat diharapkan peran dari pemerintah di sini untuk menjaga konsumsi rumah tangga kita di Pulau Jawa supaya pertumbuhan ekonomi kita nanti di kuartal 4 ini jangan sampai tertekan agak mendalam gitu loh. Karena artinya banyak hal yang harus dipertimbangkan agar nantinya pembatasan ini benar-benar bisa mengeluarkan hasil yang optimal begitu. Tidak ada harapan dunia usaha adalah tidak ada lagi pembatasan ketat di 2 pekan ke depannya setelah 25 Januari ini usai. Terima kasih untuk sementara Bang Sarman Simanjorang, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Selamat pagi Bang, sehat selalu.